Halo semua, pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan manhwa Rabbit After Execution Your Pursuit. Bagi kalian yang belum menonton pembahasan sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya. Sekedar mengingatkan, sebelum melanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video baru. Jika suka, kalian juga bisa like, komen, dan share videonya. Masuk ke cerita. Pada episode sebelumnya, setelah mengatasi masalah yang sedang terjadi di desa Putri Duyung dan meminjam totem Putri Duyung, Yang Shen melanjutkan perjalanan menuju ke kota Tianhu atau nama lainnya adalah kota Skyfire untuk mencari totem lainnya. Akhirnya Yang Shen sampai di tempat tujuan. Langsung menuju ke mansion tuan kota. Di pintu masuk mansion, dia dihadang oleh prajurit yang berjaga. Dengan sopan, Yang Shen berkata bahwa dia ingin bertemu dengan penguasa kota karena ingin mendiskusikan sesuatu. Apa kau pikir bisa melihat penguasa kota jika kau mau? Dasar orang lusuh, teriak sang penjaga yang sama sekali tidak menghargai kesopanan Yang Shen. Bahkan salah satu di antara mereka menodongkan tombak ke arahnya, mengatakan bahwa mansion tuan kota bukanlah tempat yang bisa didatangi oleh orang seperti Yang Shen. Sudah sengaja diberi keramahan, malahan dibalas dengan kekerasan. Akhirnya dengan paksa, Yang Shen mulai menerobos masuk. Kedua penjaga segera maju untuk menyerang, namun tanpa sedikit pun perlawanan mereka dihempaskan oleh Yang Shen. Beraninya kau menyerang mansion penguasa kota, apakah kau sudah bosan hidup? Untuk rumah sebuah penguasa kota kecil tidak akan bisa mengambil nyawaku, jawab Yang Shen saat dia memasuki gerbang mansion dengan santainya. Tiba-tiba ada manusia setengah hewan yang menyerang. Tentu Yang Shen mampu memblokir serangan tersebut meskipun dari masing-masing pihak sedikit terlempar ke belakang. Para prajurit yang mulai berkumpul dengan tenang menyaksikan pertarungan yang akan terjadi karena mereka sangat yakin Jenderal Zhao Ritian yang sedang berhadapan dengan Yang Shen tidak mungkin kalah. Orang ini akan berakhir. Jenderal Zhao terkenal tangguh. Begitu dia menyerang, orang itu akan mati atau cacat, ucap salah satu prajurit dengan senyum di wajahnya. Dengan senyum penuh percaya diri, Zhao Ritian segera menarik pedangnya dengan alasan bahwa Yang Shen memenuhi syarat untuk mati dengan pedangnya tanpa mengetahui seberapa superior Yang Shen. Sekali lagi, Liang Shen mencoba bersikap ramah dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan penguasa kota. Apa yang kau katakan aku tidak tertarik. Yang aku tahu, aku ingin meminum darahmu, jawab Zhao Ritian dengan tampang predatornya. Para prajurit langsung dibuat heboh. Mereka sangat kagum karena ternyata apa yang Zhao Ritian katakan sebelumnya merupakan kata-kata yang selalu dia ucapkan ketika ingin menghabisi lawannya. Ditambah ketika Zhao Ritian menggunakan pedangnya, mereka sangat yakin lawannya takkan selamat. Mendengar Zhao Ritian terus mengatakan kata-kata sombongnya, tak kalah sombong Yang Shen mulai memprovokasinya. Jadi kau sangat percaya diri dengan kekerasanmu. Aku juga cukup percaya diri dengan kekerasanku. Jadi majulah. Langsung melompat, Zhao Ritian segera mengayunkan pedangnya ke arah Yang Shen. Menggunakan tekniknya, pedang yang awalnya normal telah berubah menjadi hitam, yang benar-benar membuat para penonton senang karena bisa melihat teknik pedang Jenderal Zhao Ritian yang digadang-gadang merupakan teknik yang tak tertandingi. Meskipun ada serangan yang mendekat, Yang Shen masih bersikap tenang. Dengan satu tangannya dia menghentikan pedang hitam Zhao Ritian. Apakah hanya ini? Tanya Yang Shen yang benar-benar membuat Zhao Ritian sangat terkejut.
berkata bahwa tangannya lebih keras daripada pedang. Dengan mudahnya Yang Shen menghancurkan pedang tersebut. Mereka yang awalnya memandang rendah Yang Shen benar-benar hanya bisa tercengang. Namun yang pasti, karena bisa mengalahkan Jenderal Zhao Ritian dengan santai, mereka hanya bisa menganggap Yang Shen benar-benar mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Cara khusus apa yang kau gunakan? Tanya Zhao Ritian dengan wajah pucatnya yang langsung dijawab bahwa tidak ada cara khusus, hanya tangannya saja yang lebih kuat daripada pedang. Dengan tubuh yang mulai gemetar, Jenderal Zhao Ritian mengakui kekalahannya, yang mana itu benar-benar membuat para prajurit terkejut sekaligus cemas karena telah menyinggung orang yang luar biasa. Sementara itu di balai kota aula utama bersama dengan orang-orang penting lainnya, penguasa kota sedang menikmati hidangan ditemani oleh wanita-wanita cantik. Tuan kota, sesuatu yang besar telah terjadi, teriak seorang prajurit yang menerobos masuk yang langsung dihajar oleh Ke Bimo yang tak lain adalah si penguasa kota. Kali ini aku akan mengampuni hidupmu, lain kali aku akan membunuhmu, ucap Ke Bimo setelah sang prajurit meminta pengampunan. Setelah itu, prajurit yang masih memiliki wajah pucat mulai melapor bahwa seseorang telah masuk tanpa izin ke mansion. Jenderal Zhao Ritian yang mencoba menghentikannya dengan mudah bisa dikalahkan, bahkan setelah menggunakan ilmu pedang terkuatnya, yaitu pedang surgawi. Mendengar itu, Ke Bimo benar-benar sangat terkejut. Adapun orang-orang yang ada di ruangan mulai cemas karena pada dasarnya Zhao Ritian merupakan orang terkuat kedua setelah penguasa kota, sehingga mendengar dia dikalahkan dengan mudah hanya bisa membuat mereka bingung apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Diam semuanya, hanya karena dia mengalahkan Zhao Ritian, jadi kalian semua ketakutan seperti ini. Aku telah menembus ranah Wuzun dan dapat memanggil kekuatan leluhur. Jadi apa kalian masih khawatir? Teriak Ke Bimo mencoba menenangkan semuanya. Mendengar itu, mereka benar-benar terkejut mengetahui penguasa kota telah menembus ke ranah Wuzun. Yang awalnya cemas, sekarang mereka sangat tenang, yakin bahwa orang yang berani menerobos mansion penguasa kota, hidupnya dipastikan akan berakhir. Menarik pedangnya, Ke Bimo berniat keluar untuk menebas leher sang penyusup. Semuanya, kalian tidak harus keluar, aku akan datang sendiri, ucap Yang Shen yang dengan santainya berjalan masuk ke aula balai kota. Dalam sekejap mata, kehadiran Yang Shen membuat aula hening sebelum mereka mulai memberikan pendapat masing-masing, seakan tidak percaya orang seperti Yang Shen berhasil mengalahkan Jenderal Zhao Ritian. Namun yang pasti, mereka yakin penguasa kota yang telah menerobos ranah Wuzun, bahkan jika lawannya adalah kekuatan besar di pulau-pulau tak berujung, tak mungkin baginya kalah. Nak, tahukah kau bahwa masuk tanpa izin di mansion penguasa kota adalah kejahatan besar? Tanya Ke Bimo. Dengan sopan, Yang Shen mengakui bahwa caranya masuk menggunakan metode yang tidak sopan. Namun dia terpaksa melakukan itu karena prajurit sama sekali tidak membiarkannya masuk. Mengatakan apa tujuannya, Yang Shen segera berkata bahwa dia datang ke sini untuk menggunakan array totem sehingga dia berharap Ke Bimo akan meminjamkannya. Seorang yang menerobos masuk ke sini dan meminta maaf tanpa ketulusan, apakah kau berpikir aku akan meminjamkan array totemku padamu? Apakah kau memperlakukanku, Ke Bimo, sebagai orang idiot? Ucap Ke Bimo yang sedikit kesal. Membalas bahwa tampaknya Ke Bimo telah salah paham, untuk menunjukkan ketulusannya, Yang Shen segera mengeluarkan sebuah pil sebagai hadiah untuk meminjam array totem.
Melihat pil yang dikeluarkan benar-benar membuat Kebimo dan yang lainnya sangat terkejut, karena itu merupakan pil batin Demon Jun, sebuah inti batin dari monster ranah Wuzun yang mana jika mengkonsumsinya bisa meningkatkan basis kultivasi dengan cepat. Yang Shen sekali lagi bertanya bagaimana keputusan Kebimo, karena jika dia setuju maka pil batin Demon Jun akan menjadi miliknya. Duduk kembali ke kursinya, tiba-tiba Kebimo mulai tertawa. Dia berkata, "Kau benar-benar bodoh. Jika aku membunuhmu, aku tidak perlu meminjamkan erai totemku. Pil batin demon itu akan menjadi milikku dan itu bisa membasuh rasa maluku. Itu juga sama saja dengan menembak 3 burung dengan 1 batu." Meskipun diancam seperti itu, tentunya Yang Shen sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan dengan sikap tenangnya dia memberikan nasihat pada Kebimo agar dia tidak serakah, karena menjadi terlalu serakah hanya akan membuatnya berakhir dalam situasi buruk. Merasa kesal, dengan segera Kebimo menggunakan kekuatan ranah Wuzunnya untuk menyerang, yang benar-benar membuat semua orang yang berada di dalam ruangan kecuali Yang Shen merasa kagum dengan kekuatan Kebimo yang sangat kuat. Ditambah dia juga menggunakan kekuatan binatang leluhur. Jadi kekuatan binatang leluhur, tapi sangat disayangkan leluhurmu terlalu lemah, ucap Yang Shen yang benar-benar membuat Kebimo bertambah marah dan langsung melepaskan serangannya. Menghadapi serangan yang datang, mengangkat salah satu tangannya dengan santai, Yang Shen menggunakan salah satu teknik miliknya yang mirip seperti jurus tangan Buddha. Menggunakan itu dengan mudahnya dia menghancurkan serangan Kebimo, bahkan sampai menghempaskannya. Kebimo dan juga semua orang hanya bisa dibuat bingung bagaimana itu bisa terjadi. Tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tanpa pikir panjang mereka segera bersujud dan memohon ampun. "Dasar kumpulan makhluk tidak berguna, beraninya kalian mengkhianatiku," keluh Kebimo saat dia sedikit batuk berdarah. Mendengar itu mereka mengelak bahwa alasan mau menjadi bawahan karena Kebimo sangat kuat, sehingga memaksa bertarung dengan lawan yang berhasil mengalahkannya sama saja dengan mencari kematian. Menghentikan ocehan mereka yang sama sekali tak berguna, Yang Shen segera kembali ke bisnis utama. "Penguasa kota, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku ingin meminjam totem formasimu. Kuharap kau tidak keberatan," tanya Yang Shen, yang langsung dijawab, "Tentu saja aku tidak keberatan," yang mana itu benar-benar membuat semua orang bingung harus berkata apa, karena sebelumnya dengan gagahnya Kebimo menganggap mereka seorang pengkhianat, tetapi malahan sekarang orangnya sendiri sangat patuh pada Yang Shen. Singkat cerita, karena tampaknya Kebimo menyembunyikan erai totem di hutan Hoshan, Yang Shen hanya bisa menganggapnya penguasa kota yang licik dan sangat waspada. Maka dari itu dia meminta agar Kebimo membimbingnya. Memimpin jalan, Kebimo tersenyum jahat. Dalam pikirannya dia berkata, "Di saat kau memasuki ruangan rahasia di gunung, di sana akan menjadi kuburanmu. Ini adalah waktu bagiku untuk bersinar." Tak butuh lama mereka akhirnya sampai di ruang rahasia di dalam gua di Gunung Hoshan. Di dalam gua ada sebuah patung besar yang memiliki bentuk sama persis dengan sosok Kebimo. Kebimo lantas berkata bahwa formasinya berada di balik patung batu, maka dia akan membuka pintunya dan membawakannya pada Yang Shen. Dengan senyum di wajahnya, Kebimo berniat membukanya, tetapi sebenarnya dia juga memiliki sebuah rencana untuk menyerang Yang Shen. "Kesabaranku ini ada batasnya. Aku harap kau berhati-hati dan tidak melakukan hal bodoh," ucap Yang Shen, sadar bahwa Kebimo sedang merencanakan sesuatu.
Menjawab bahwa itu tidak mungkin, Kei Bimo meletakkan tangannya di cetakan tangan di patung batu. Dengan segera patung berputar memperlihatkan patung yang sama, namun perbedaannya kali ini di perut patung ada sebuah lubang yang berisi 3 jenis totem formasi. Hahaha, dasar makhluk bodoh, pergilah ke neraka, teriak Kei Bimo saat dia memulai rencana busuknya di saat Yang Shen sedang mengagumi ketiga totem tersebut. Tak butuh lama, dari mulut patung tiba-tiba menyemburkan sebuah serangan api yang langsung meledakkan Yang Shen. Ini akibat karena sudah meremehkanku, bahkan jika kau lebih kuat dariku, aku tetap bisa membunuhmu, teriak senang Kei Bimo. Membunuhku? Aku rasa tidak, jawab Yang Shen yang keluar tanpa sedikit pun luka, di mana itu benar-benar membuat Kei Bimo hanya bisa terkejut. Dengan segera, Yang Shen mendekat dan langsung mencekik leher Kei Bimo. Kei Bimo yang tidak bisa melawan hanya bisa ketakutan dan memohon ampun agar dirinya tidak dibunuh. Melemparkannya ke lantai, Yang Shen lantas bertanya, "Kenapa aku tidak harus membunuhmu?" Singkat cerita, Kei Bimo tahu bahwa alasan Yang Shen menginginkan totem formasi karena dia ingin menyeberangi lautan tidak berujung dan berpartisipasi dalam pertarungan antar komando dan masuk ke dalam kualifikasi untuk mengikuti persatuan iblis. Sehubungan dengan itu, karena sekarang aturan dari pertarungan telah berubah, di mana hanya pemilik dari pulau tak berbatas dan seorang penjaga yang telah dipilih secara khusus yang bisa berpartisipasi, maka Kei Bimo berkata bahwa jika Yang Shen benar-benar ingin berpartisipasi, kehadirannya yang merupakan seorang penguasa kota sangatlah diperlukan. Intinya, Yang Shen harus bergantung pada Kei Bimo jika ingin berpartisipasi. Melihat bahwa tampaknya Kei Bimo tidak berbohong, pada akhirnya Yang Shen menerima saran tersebut yang benar-benar membuat Kei Bimo sangat berterima kasih karena nyawanya diampuni. Di pelabuhan kota, sebelum pergi berlayar, Kei Bimo diantar oleh bawahannya. Selama pergi, dia akan menyerahkan masalah kota pada mereka semua. "Jangan khawatir penguasa kota, kami pasti akan menjaga kota ini," teriak mereka mengantar kepergian tuannya. Dirasa cukup, mereka berdua segera berangkat dan tak lupa Yang Shen menggunakan kekuatan Array Totem untuk melindungi kapal. 3 hari kemudian, di laut tak berujung, Kei Bimo berkata bahwa perjalanan mereka tersisa setengah hari lagi. Dia sangat senang karena sejauh ini tidak ada masalah, karena jika mereka diserang oleh monster laut, dia sangat yakin pertarungan sulit pasti tidak bisa dihindarkan. "Kei Bimo, apa yang sedang kau bicarakan?" tanya Yang Shen yang benar-benar membuatnya bingung. Namun tak berselang lama, Kei Bimo tahu maksud Yang Shen karena tiba-tiba dari dasar laut muncul seekor monster yang sangat besar. Itu memiliki bentuk panjang seperti naga dengan 5 mata. Melihatnya, Kei Bimo benar-benar sangat terkejut karena monster yang muncul adalah Raja Monster atau Raja Lautan yang berumur 10.000 tahun dan kekuatannya berada di tingkat 9 alam ranah wujud. Jika kau membunuhnya, kau bisa mendapatkan salah satu pil tingkat monster alam wujud, tetapi bergantung pada keberuntungan juga, ucap Yang Shen yang benar-benar memecah ketegangan Kei Bimo. Dengan panik, Kei Bimo mencoba memperingati Yang Shen agar tidak mengambil tindakan gegabah karena kekuatan Raja Lautan dikenal sangat mengerikan. Maka dari itu, pilihan terbaik adalah secepat mungkin melarikan diri dari kapal. Tanpa memperdulikan itu semua, Yang Shen tiba-tiba menyerang Raja Lautan yang membuat Kei Bimo hanya bisa berteriak dalam benaknya. Ini sudah berakhir, Yang Shen terlalu sombong, dia akan segera mati.
Di waktu yang bersamaan, tak jauh dari kapal Yangtze, di atas kapalnya manusia gajah, tuan kota Sungai Putih bernama Nardo tiba-tiba bisa merasakan ada seseorang yang berani melawan Raja Lautan sendirian. Para bawahan yang mendengar itu mulai bertaruh berapa detik orang tersebut bisa bertahan. Tetapi intinya mereka yakin orang yang berani melawan Raja Lautan sendirian pasti akan segera mati. Kembali lagi ke Yangtze, hanya dengan melepaskan satu serangan, luar biasanya serangan tersebut dengan mudah menghancurkan Raja Lautan, yang mana itu benar-benar membuat Kebimo yang melihat dengan mata kepalanya sendiri sangat-sangat terkejut. Itu sungguh luar biasa, teriak Kebimo dengan penuh kekaguman. Mengambil inti monsternya, Yangtze berbalik ke arah Kebimo dan berkata, "Apa luar biasa? Ada apa? Apa kau masih meragukanku?" Sementara itu di kapal Nardo melihat bahwa sang Raja Lautan yang telah berumur 10.000 tahun dan kekuatannya mencapai tingkat 9 alam wuzun bisa dikalahkan hanya dengan satu serangan, hanya bisa membuat mereka tercengang seakan tidak bisa dipercaya. Adapun Nardo, dia terlihat sedikit kesal karena sepertinya pihak lain bisa mendapatkan pil tingkat tinggi dari Raja Lautan dan dirinya juga tidak yakin bisa mengambilnya. Berbeda dengan pikiran suram Nardo, para bawahannya menganggap bahwa tampaknya pihak lain pasti sudah menggunakan teknik terlarang miliknya untuk mengalahkan Raja Lautan. Hal itu bisa terjadi karena mereka yakin tidak mungkin bisa mengalahkan Raja Lautan yang sangat kuat tanpa menggunakan teknik terlarang. Mendengar itu, Abao, salah satu bawahan Nardo tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Dia segera berkata pada tuannya bahwa karena pil Raja Lautan pada dasarnya adalah milik mereka, sehingga mereka tidak boleh membiarkannya begitu saja. Menggunakan alasan bahwa semua orang marah karena pil yang seharusnya menjadi milik mereka diambil oleh orang lain, Abao sebisa mungkin membujuk Nardo untuk mengambilnya kembali. "Kepala kota, jangan ragu, aku akan bertarung dengan keras untuk membawa pil kembali pada Anda selama Anda setuju untuk melakukannya," teriak Abao. Intinya, Abao sangat percaya diri karena dia yakin meskipun kuat, pihak lain saat ini telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Raja Lautan, sehingga inilah kesempatan mereka untuk menyerang. Setelah itu, satu demi satu setuju dan mendukung ide Abao. Nardo yang awalnya ingin membiarkannya melihat itu, dia pun segera menyetujui Abao. "Pimpin persaudaraan dan bawa kembali apa yang seharusnya menjadi milik kota Sungai Putih kita," teriak Nardo memberikan perintah. Dipimpin oleh Abao, semua bersiap untuk pergi. Abao hanya bisa membuat senyum senang karena dia yakin kali ini merupakan kesempatan baginya untuk menunjukkan kemampuannya, meskipun tanpa dia sadari itu merupakan keputusan terburuk yang pernah dia ambil. Melihat ada kapal yang mendekat dan tahu bahwa itu milik Sungai Putih yang terkenal akan pembajakan dan perampokan, hanya bisa membuat Kebimo panik. Dia segera menghampiri Yangtze berkata agar mereka segera pergi. "Mereka ingin menyambut kita dengan ramah. Kenapa kita harus pergi?" ucap Yangtze. Karena melarikan diri bukanlah gayanya, Yangtze dengan tenang menunggu musuh datang. "Henak, beraninya kau mencuri pil tenaga dalam Raja Lautan milik kami. Tapi jika kau memberikan pil tersebut kepada kami akan mengampuni nyawa kalian," ucap Abao yang terbang dan memimpin pasukannya.
Masih tidak bisa menghilangkan kepanikannya, Kebimo lantas bertanya, apa yang harus mereka lakukan karena jumlah musuh banyak, ditambah Yang Shen juga baru saja mengalahkan Raja Lautan yang menurutnya itu telah mengonsumsi banyak kekuatan. Memikirkan sebuah ide, Yang Shen segera menghentikan ocehan Kebimo. Dia lalu berkata pada Abao bahwa akan menyerahkan pil Raja Lautan, yang mana itu benar-benar membuat Abao tersenyum senang. Angin dan ombak di lautan ini sangat kencang, jadi bisakah kau datang kemari dan mengambilnya sendiri? Ucap Yang Shen yang membuat Abao segera mendekat tanpa sedikit pun rasa curiga, karena yang ada di pikirannya sekarang, keberhasilan ini akan membuat masa depan yang dia impikan segera tiba. Melihat bahwa bisa mendapatkan pil tanpa perlawanan hanya bisa membuat Nardo diliputi dengan kesenangan. Namun dia juga berpikir kali ini Yang Shen harus benar-benar disingkirkan dari pertarungan komando, karena dengan kekuatan yang bisa membunuh Raja Lautan itu bukanlah ancaman yang kecil. Sehingga menggunakan kesempatan ini dia berniat menghabisi Yang Shen di tempat. Adapun pasukan yang dipimpin Abao hanya bisa menyesal, karena jika mereka tahu akan semudah ini, merekalah yang akan bergerak terlebih dahulu. Namun tiba-tiba salah satu di antara mereka yang memperhatikan senyum Yang Shen merasa curiga dan yakin bahwa itu adalah hal yang buruk. Benar saja, sebelum Abao bisa menyentuh pil Raja Lautan, dalam sekejap mata dia dibunuh oleh Yang Shen menggunakan pil Raja Lautan, yang benar-benar membuat semua orang terkejut, berbeda dengan Kebimo yang menganggap bahwa nasibnya sudah berakhir di sini. Karena kesal, Nardo segera memerintahkan bawahannya untuk menyerang secara bersama, karena dia yakin mau sekuat apa Yang Shen dengan kekuatannya yang tersisa sekarang tidak mungkin bisa mengalahkan mereka semua. Dengan penuh antusias mereka mulai menyerang, namun sayangnya harapan mereka hancur karena mencoba sedikit serius. Yang Shen segera menggunakan teknik Sword Meteor yang dalam sekejap mata bisa menghabisi mereka semua. Melihat itu, Nardo hanya bisa terkejut dengan wajah yang mulai pucat. Akhirnya dia pun mulai melarikan diri. Agar pelariannya berjalan dengan lancar, dia bahkan sampai menggunakan harta miliknya yang benar-benar membuatnya bisa melarikan diri. Adapun Kebimo, dia menjadi sadar akan kebodohannya yang tidak bisa melihat seberapa kuat Yang Shen yang bisa membuat Tuan Kota Sungai Putih yang merupakan seorang seniman bela diri tingkat atas tidak berani melawannya dan hanya bisa melarikan diri. Saya Kebimo akan mengikuti Anda, Tuan Yang, saya tidak akan ragu lagi, ucap Kebimo saat dia bersujud ke arah Yang Shen. Berpindah ke pelabuhan Xingyang, orang-orang yang ingin mengikuti kompetisi bertarung komando mulai berbaris untuk mendaftar. Kumazo atau Xiong yang bertanggung jawab terlihat sedang bersantai ketika bawahannya sedang mengatur pendaftarannya. Tiba-tiba ada sebuah meteor yang jatuh yang membuat ledakan. Xiong yang kesal segera mendekat untuk mengetahui siapakah yang telah membuat kekacauan itu. Namun ekspresi kesalnya segera hilang setelah dia mengetahui bahwa meteor yang sebelumnya jatuh ternyata adalah Nardo, Tuan Kota Sungai Putih. Ketika ditanya apa yang sebenarnya sedang terjadi, untuk menjaga harga dirinya, Nardo beralasan bahwa dia baru saja menerobos. Jadi, dia menggunakan metode Falling from the Sky untuk menguji kemampuan baru. Singkat cerita, meskipun Xiong ditugaskan untuk membimbing para peserta pertempuran, karena Nardo merupakan penguasa kota kelas 1, dia mengizinkannya untuk langsung masuk ke kediaman Lord.
Aku akan pergi nanti, sekarang kau bisa membantuku dulu, ucap Nardo bersamaan dengan dia yang menyerahkan sebuah pil ramuan bone crushing yang benar-benar membuat mata Xiong berbinar karena pil tersebut sangat mahal yang setara dengan gaji 1 bulannya. Dengan senang hati, Xiong menerima permintaan Nardo, tetapi jika masih dalam kemampuannya. Dengan berbisik, Nardo berkata bahwa besok akan ada sekelompok orang yang tiba dan dia tidak ingin mereka berpartisipasi dalam perang komando. Mendengar itu, Xiong langsung panik dan ingin menolaknya karena jika tuannya tahu maka dia tidak akan lolos begitu saja. Tak menyerah, Nardo terus menghasut Xiong, bahkan dia sampai berkata bahwa pil yang dia berikan hanyalah uang muka karena setelah pekerjaan selesai dia akan memberi 4 lagi. Dengan tawaran yang menggiurkan, ditambah dikatakan bahwa orang yang akan datang berasal dari kota biasa, pada akhirnya Xiong setuju, yang tentunya membuat Nardo sangat senang karena hanya dengan mengorbankan 5 pil penempat tubuh, dia bisa menyingkirkan Kebimo. Besok paginya akhirnya Yang Shen sampai di pelabuhan Xingyang. Sebelum turun dari kapal, Kebimo berkata, meskipun Nardo berhasil melarikan diri, tetapi dia mungkin akan melakukan balas dendam. Apalagi di wilayah Xingyang dia mengenal beberapa penjaga, dan penjaga di tempat ini semuanya elit dengan kekuatan tempur yang tak lebih lemah darinya. Tak masalah, jika mereka ingin membuat masalah, aku dapat menyelesaikannya dengan mudah, jawab Yang Shen yang benar-benar membuat Kebimo semakin menghormatinya. Melihat Yang Shen dan Kebimo datang, Nardo segera memberitahu Xiong bahwa merekalah orang yang dia maksud. Tahu bahwa Kebimo berasal dari kota Skyfire, Xiong yakin bahwa berurusan dengan Kebimo tidak akan menjadi masalah. Dia segera membawa bawahannya pergi untuk melakukan pekerjaan kotor yang diminta oleh Nardo. Dipimpin oleh Kebimo, Yang Shen ikut mengantri untuk mendaftar. Disitulah mereka tiba-tiba dihentikan oleh Xiong yang langsung menodongkan tombak ke arah mereka. Lord Kota Skyfire Kebimo dan pengawal yang menyertainya Yang Shen, menurut laporan Lord Nardo, kalian berdua melakukan penyerangan serta menjarah barangnya. Berdasarkan peraturan, mereka yang sudah melakukan perbuatan jahat seperti itu takkan memenuhi syarat untuk pertempuran para komando, ucap Xiong. Kebimo yang terkejut mencoba membela bahwa sebaliknya Nardo adalah orang yang menyerang, tetapi sayangnya Xiong tidak percaya, bahkan dia sampai memukul Kebimo dan memutuskan akan memberikan hukuman eksekusi di tempat. Dari balik pohon, menyaksikan semua itu, Nardo tertawa senang. Dia berniat menggunakan Xiong dan aturan ketat kota Xingyang untuk menyingkirkan Yang Shen yang tidak bisa dia kalahkan. Jadi maksudmu kau akan percaya apapun yang dikatakan orang sepertinya? Tanya Yang Shen yang benar-benar marah. Xiong yang menganggap bahwa Nardo adalah orang yang mulia menjawab bahwa dia tentu saja mempercayainya. Singkat cerita, Yang Shen yang marah terus mengajukan beberapa pertanyaan, terutama dia yang bertanya, apakah jika statusnya lebih tinggi daripada Nardo, perkataannya akan dipercaya tentang Nardo yang sebenarnya adalah perampok. Mendengar itu hanya bisa membuat Xiong tertawa, mengatakan bahwa tidak mungkin sampah dari kota Skyfire memiliki status yang lebih tinggi dari Nardo. Xiong, statusmu tidaklah tinggi, kenapa kau berisik sekali? Ucap seseorang yang datang, dan ternyata itu adalah Wu Jing, yang mana itu benar-benar membuat semua orang di tempat itu sangat terkejut dengan kemunculannya.
Itu semua bisa terjadi karena mereka tahu bahwa Wu Jing adalah orang yang sangat kuat dan juga calon menantu dari kota Xingxuan. Selain itu, ada juga rumor yang mengatakan penguasa kota Xingxuan bahkan takut pada Wu Jing meskipun itu belum pasti benar atau tidak. Melihat kemunculan Wu Jing, Nardo benar-benar terkejut karena dia tidak menyangka orang seperti itu akan muncul. Tidak mungkin menyerahkan semua masalah pada Xiong, dia pun memutuskan untuk keluar. Bersama dengan Xiong, Nardo mulai memberikan salam. Di sisi lain, Yang Shen bertanya pada Kebimo, apakah Wu Jing memiliki status yang sangat tinggi di sini, yang langsung dijawab bahwa kota Xingxuan adalah salah satu dari 3 kota kelas super teratas kedua setelah wilayah Xinjiang, dan Wu Jing adalah Lord masa depan dari Xingxuan sehingga dia cukup terkenal di tempat ini. Merasa kesal dengan omong kosong Xiong dan Nardo, Wu Jing menghajar mereka dan berjalan mendekati Yang Shen yang membuat Kebimo hanya bisa panik mengira apakah mungkin Wu Jing kesal pada mereka. Namun adegan selanjutnya benar-benar membuat semua orang lagi-lagi dibuat tak percaya karena Wu Jing yang memiliki status tinggi memberi salam hormat pada Yang Shen. "Kakak Yang, aku tak menyangka aku akan bertemu denganmu di sini," ucapnya. Kata kakak benar-benar memiliki efek yang sangat luar biasa. Xiong hanya bisa bertanya-tanya, apakah dia sedang berhalusinasi. Adapun Nardo, dia hanya bisa merasa sial karena telah memprovokasi seorang master besar. Lama tak jumpa, kau sudah berada di tingkat 8 martial real. Kau berkembang lebih cepat dari dugaanku. Bagus sekali, puji Yang Shen. Dengan malu-malu, Wu Jing mengatakan bahwa pujian itu terlalu berlebihan untuknya. Setelahnya dia berkata, jangan khawatir, aku tak akan lupa ajaranmu dan akan mencoba yang terbaik untuk berlatih. Singkat cerita, menunda pembicaraan ketika Yang Shen berkata bahwa dia akan membereskan masalah kecil terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan obrolan. Wu Jing mengajukan diri bahwa dia yang akan menangani sampah-sampah tersebut. Meskipun di hadapan Yang Shen Wu Jing bersikap seperti anak kecil, di hadapan Xiong dan Nardo sikapnya benar-benar kebalikan dari itu. "Xiong, Nardo, karena kalian telah menghina kakak Yang, kalian tak pantas hidup," ucapnya dengan ekspresi marah. Xiong dan Nardo hanya bisa memohon ampun sampai-sampai berjanji bahwa mereka tidak akan pernah melakukannya lagi. Tak percaya begitu saja, Wu Jing segera menarik pedangnya yang membuat mereka berdua semakin ketakutan. Melihat itu, orang-orang di sekitar semakin tercengang. Namun yang pasti, di antara mereka ada yang merasa senang karena bisa melihat adegan pembunuhan di jalan yang lama tidak terjadi. Mencoba menyelamatkan hidupnya, Nardo sedikit mengancam dengan mengatakan bahwa karena sepupunya adalah Lord Kota White River yang merupakan salah satu kota kelas khusus, jika dirinya dibunuh hanya untuk hal kecil ini, maka itu bisa merusak hubungan antara Xiangxuan dan kota White River. Adapun Xiong, dia memohon ampun dengan alasan bahwa dirinya merupakan penjaga kediaman Lord Kota. Menggunakan Lord Kota dan Putri White River untuk mengancam hanya membuat Wu Jing semakin marah. Nardo sendiri sangat yakin setelah dia membawa nama sepupunya, dirinya pasti bisa selamat. Bahkan orang-orang di sekitar juga yakin Wu Jing tidak mungkin begitu saja membunuh Nardo karena dia merupakan sepupu dari Lord Kota White River. Adapun Xiong, meskipun statusnya tidak terlalu tinggi, tetapi dia juga tidak bisa diremehkan. Namun yang pasti mereka hanya bisa bertanya-tanya, kenapa orang seperti itu bisa dipermalukan di depan umum.
Berbeda dengan harapan semua orang, memang benar Wu Jing akan mengampuni mereka jika itu masalah biasa. Tetapi kesalahan mereka kali ini karena telah memprovokasi Yang Shen, saudara yang sangat dia hormati, sehingga pada akhirnya tanpa memperdulikan ancaman mereka, Wu Jing langsung menebas dan membunuh mereka di tempat. Melihat itu, semua orang hanya semakin penasaran siapakah sebenarnya identitas Yang Shen, tak terkecuali Kebimo. Namun yang pasti Kebimo sangat beruntung karena dia memutuskan untuk mengikuti Yang Shen. "Kakak Yang, aku sudah membunuh mereka berdua," lapor Wu Jing. Yang Shen segera berterima kasih yang membuat Wu Jing sangat senang. Wu Jing lalu berkata bahwa sekarang Yang Shen bisa mengikuti registrasi sesuai dengan proses normal. Sementara dirinya akan pergi ke kediaman Lord untuk menyelesaikan masalahnya sehingga mereka akan bertemu di sana. Berpindah ke kediaman Lord Kota, sama seperti sebelumnya dipimpin oleh Kebimo, Yang Shen mulai berbaris untuk mengikuti kompetisi. Namun tiba-tiba manusia bebek bernama Tang Dak berkata bahwa mereka telah kehabisan token untuk pertempuran komando, jadi disarankan untuk kembali lagi besok. Kebimo benar-benar dibuat terkejut. Setelah menenangkan diri, dia berkata pada Yang Shen, tampaknya mereka terpaksa harus datang lagi besok. Karena itu terdengar wajar, Yang Shen tidak mempermasalahkannya dan mau menunggu hari esok. Akan tetapi setelah itu terjadi sebuah kejadian yang benar-benar membuat mereka berdua sangat marah, di mana karena sebelumnya Tang Dak berkata token sudah habis, seharusnya orang-orang yang berbaris di belakang Yang Shen juga harus datang besok. Namun anehnya dengan mudah mereka mendapatkan token dan dipersilahkan masuk. Mencoba bertanya, dengan wajah sebalnya Tang Dak berkata bahwa mereka berdua tidak diperbolehkan masuk. Usut punya usut, dari perkataan para peserta yang mulai berbisik, tampaknya alasan mengapa Yang Shen dan Kebimo tidak diperbolehkan masuk karena mereka tidak memberikan hadiah pertemuan pada Tang. Dengan kesal, Yang Shen lantas bertanya, apakah itu peraturan yang ada di kediaman Lord Kota ini? Yang langsung dijawab oleh Tang bahwa dialah aturan di sini. Sudah mencapai batasnya, dengan segera Yang Shen memukulnya. "Kau berani memukulku, aku akan membunuhmu," teriak Tang yang terkapar di tanah. Dengan segera Yang Shen langsung menarik pedang iblisnya keluar untuk memberi Tang pelajaran. "Berhenti!" teriak sebuah suara yang ternyata berasal dari seorang wanita rubah bernama Lil Fox Demon yang ternyata adalah Lord Kota Xingyang. Orang pertama yang mengeluh adalah Tang yang mengadu bahwa tak hanya melanggar peraturan, tetapi Yang Shen juga telah memukulnya tanpa alasan. Mengabaikan keluhan Tang, Lil bergerak mendekati Yang Shen. "Kau berada di wilayahku. Jika ingin membunuh orang, aku butuh penjelasan darimu," tanya Lil yang langsung dijawab, "Aku Yang Shen. Aku tidak perlu menjelaskan apapun di saat aku ingin membunuh seseorang." Melihat adegan yang sedang terjadi hanya bisa membuat orang-orang di sekitar menganggap bahwa tampaknya Yang Shen benar-benar sudah gila. Bahkan Kebimo terlihat sangat panik saat dia bertanya-tanya di manakah Wu Jing berada. Adapun Tang, dia terlihat sangat gembira, yakin bahwa Yang Shen akan mati karena telah berkata seperti itu di depan sang putri. Dengan senyum dan mata yang mengancam, Lil sekali lagi bertanya apakah Yang Shen yakin dengan perkataannya itu. Menjawabnya, Yang Shen lantas berkata, "Yang mulia, apakah kau tidak bisa mendengarku dari jarak sedekat ini?" Yang Shen sebenarnya hanya bisa merasa aneh karena meskipun sang putri penuh dengan ancaman, tetapi dia sama sekali tidak memancarkan niat membunuh.
Setelah itu, kecurigaan Yang Shen akhirnya terjawab di mana tiba-tiba Lil mulai tertawa mengatakan bahwa tampaknya Yang Shen adalah orang yang pemberani seperti yang diceritakan oleh Wu Jing, yang mana itu benar-benar membuat semua orang kebingungan bersamaan dengan kemunculan Wu Jing yang dari awal telah bersembunyi di belakang. Master Yang, Wu Jing tadi menceritakan soalmu padaku saat di villa. Dia memintaku untuk membuat drama seperti ini untuk mengejutkanmu. Jadi jangan memarahinya, ucap Lil dengan sopan yang berbeda dengan sikapnya sebelumnya. Oh tentu, jawab Yang Shen yang seakan-akan telah menebaknya. Intinya, sejak kemunculan Lil, sebenarnya itu telah diatur oleh Wu Jing untuk mengejutkan Yang Shen. Bahkan setelah itu, Wu Jing meminta maaf pada kakaknya yang langsung dijawab bahwa karena dia bukanlah orang yang berpikiran sempit sehingga tidak marah. Sementara itu, berbeda dengan Kebimo yang merasa lega, Tang benar-benar hanya bisa panik karena dia ternyata telah menyinggung orang yang seharusnya tidak dia singgung. Segera setelah itu, Lil memerintahkan beberapa orang untuk menangkap dan memenjarakan Tang dengan tuduhan telah mengabaikan hukum, mengambil keuntungan dari jabatan dan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Meskipun meronta-ronta meminta ampun, tetapi karena nasi sudah menjadi bubur, usahanya hanya sia-sia. Lil sendiri yang telah mendengar dari Wu Jing bahwa Yang Shen bukan orang biasa, tidak masalah baginya untuk mengorbankan Tang demi berteman dengannya. 3 hari kemudian di lapangan bela diri wilayah Xinjiang, sebelum acara dimulai, Wu Jing memperkenalkan seseorang pada kakaknya. Orang tersebut adalah tunangannya, yaitu putri dari Lord Kota Xinjiang, Liu Xingshen. Sedikit info, di sini saya sendiri lumayan bingung karena sebelumnya dikatakan bahwa Wu Jing adalah menantu dari kota Xingxuan, tetapi translate di sini disebutkan bahwa Liu Xingshen adalah putri dari Lord Kota Xinjiang. Walaupun mungkin ada sedikit kesalahan, di sini saya akan tetap menganggap bahwa Liu Xingshen adalah putri dari Lord Kota Xingxuan, bukan Xinjiang. Sama seperti Wu Jing yang memanggil Yang Shen dengan sebutan kakak, Liu Xingshen juga menyebutnya kakak dan memberikan salam hormat. Setelah saling menyapa, mereka sedikit mengobrol di mana Wu Jing bertanya, apakah mungkin Yang Shen berpartisipasi dalam pertempuran komando bukan hanya untuk memasuki Demon Pool. Jangan khawatir, aku sudah berjanji pada kakekmu kalau aku akan memberimu bimbingan. Jadi aku akan membawamu saat sudah waktunya, ucap Yang Shen. Bersama dengan tunangannya, Wu Jing hanya bisa mengucapkan terima kasih pada kakaknya. Tanpa diduga, Lil sedikit mendengarkan pembicaraan mereka dan menjadi semakin penasaran dengan Yang Shen, yang bahkan kakek Wu Jing ingin dia membimbing cucunya. Singkat cerita, setelah membuka gerbang formasi, Lil menjelaskan bahwa 10 daerah Liangzhou akan berpartisipasi dalam pertempuran komando ini. Aturannya sendiri, daerah dengan poin terbanyak yang didapat dari melukai lawan akan menjadi juara, dan 10 tim juara teratas akan memenuhi syarat untuk memasuki Demon Pool. Setelah sedikit memberikan sedikit patah kata tambahan, Lil memulai acaranya sehingga dia meminta semua orang memasuki gerbang formasi satu persatu. Bersama dengan tunangannya, Wu Jing mengikuti Yang Shen. Melihat kepergian mereka, Lil benar-benar ingin secepatnya melihat seperti apa kemampuan Yang Shen yang selalu memberinya perasaan yang tak terduga. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.